Hey hey hey, masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel. Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, kali ini saya membuat subliminal untuk teman-teman diajak balikan sama mantannya. Entah itu mungkin mantan pacar, mantan suami, mantan istri, boleh. Ya, walaupun misalnya kata orang-orang itu impossible, ya dalam bahasa Inggris sendiri impossible artinya I am possible, ya walaupun kata orang gak mungkin, tapi kan balik lagi ya, yang dilihat itu adalah keyakinannya teman-teman. Jadi circumstances don't matter, apapun kata orang itu gak penting, ya yang penting itu apa yang kamu pilih, apa yang teman-teman pilih. Teman-teman memilih untuk meyakini bahwa manifestasi teman-teman itu tidak mungkin, atau teman-teman meyakini bahwa manifestasi teman-teman itu mungkin karena Tuhan. Lebih nyaman yang mana? Tentunya karena Tuhan, ya. Dan afirmasi ini harus dilakukan berulang. Teman-teman boleh mendengarkan subliminal ini secara berulang-ulang, ya. Teman-teman sudah tahu kenapa afirmasi ini harus diulang-ulang. Kita tahu kalau misalnya teman-teman belajar tentang neuroscience, kita tahu kalau misalnya afirmasi kita diulang-ulang, sel saraf yang ada di otak kita ini, atau sel otak kita ya, sel neuron kita ini akan tali temali, ya, dan membuat sirkuit yang sangat bagus, ya, yang nantinya semakin membesar, ya, dan semua pesan-pesan yang ada di otak kita ini akan dibawa dan akan di broadcasting ke alam semesta. Ya, oleh karena itu teman-teman nggak ada yang namanya obses, ya. Kalau misalnya teman-teman, wah kak, kata orang obses nih kak, simple. Kalau kalian merasa obses, silahkan. Saya melepaskan obses. Saya melepaskan apa kata orang, ya, karena itu adalah limiting belief dari orang-orang lain yang mencoba untuk ditularkan kepada teman-teman sendiri. Kita tahu dalam bermanifestasi, we have to bring our future into the now. Ya, kita benar-benar harus bisa membawa sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang untuk merasakannya, bereksperience, ya, mengalaminya di hari ini, ya. Tentunya kita tahu ya, kalau misalnya manifestasi itu artinya adalah bringing into existence something we cannot see, ya. Jadi kita itu membawa, ya, to manifest is to bring something from the spiritual realm of the non-physical to the physical plane. It means bringing into existence something we can see, feel, and touch with our five senses. Ya, intinya adalah kita dalam bermanifestasi itu, ya, membawa sesuatu yang berasal dari alam spiritual, ya, atau misalnya subconscious mind, ya, sampai akhirnya nanti, ya, hadir di physical world, atau misalnya hadir di alam semesta ini, ya. Contohnya kayak teman-teman pengen diajak balik gitu ya sama pasangannya. Oleh karena itu teman-teman harus bisa merasakannya, memikirkannya menjadi seperti apa yang teman-teman inginkan di saat ini. Oke, dan kita tahu kalau misalnya kita bisa mengarahkan pikiran kita, kalau di luar disebutnya itu adalah conscious manifestor, ya, itu juga bagus, ya. Semakin teman-teman sering berafirmasi, ya, di setting, terserah mau 3 kali sehari boleh, atau misalnya mau sesering mungkin juga boleh, daripada berpikir yang negatif, karena kita tahu sehari kita bisa berpikir sampai paling banyaknya 80.000 pikiran. Coba bayangin kalau misalnya pikiran itu tidak kita arahkan, ya. Makanya kenapa kalau misalnya kita mungkin belajar tentang agama, contohnya tentang agama Islam, ya, kalau misalnya teman-teman Islam, Quran itu juga
sifatnya itu, ayatnya itu berulang-ulang agar kita paham. Ya, begitu pula dengan berafirmasi, ya, atau misalnya dalam berdoa deh, ya, teman-teman kan juga harus berulang-ulang, ya. Kenapa harus berulang-ulang? Satu, kalau misalnya secara organik, ya, organ kita, otak kita itu agar paham dengan apa yang memang kita inginkan, jadi tidak kontradiksi. Satu hal lagi, Tuhan tidak pernah konflik, Tuhan tidak pernah kontradiksi, ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang ingin bermanifestasi seseorang, tapi kok Kak datangnya malah orang lain. Nah, itu sering banget ya. Kenapa bisa seperti itu? Satu, karena kamu tidak punya resistance atau hambatan dengan orang tersebut. Ya, entah itu datangnya dari masa lalu atau dari yang baru, ya, entah itu orang baru atau orang lama. Ya, artinya dia menyelaraskan dengan energi kamu saat ini. Ya, bukan berarti target kamu yang kamu inginkan tidak bisa balik. Ya, tetap bisa balik karena janjinya apa? Tuhan akan selalu mengabulkan permohonan orang yang berdoa memanggil namanya. Ya, siapa lagi kalau bukan Tuhan yang menepati janjinya, ya. Jadi manifestasi itu semua berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan spiritual, berhubungan dengan keyakinan kita. Ya, bukan tentang action. Sekali lagi bukan tentang action, manifestasi itu kita men-setting, setelah kita setting tinggal mengikuti alurnya yang nanti sudah dengan mudah Tuhan sediakan. Actionnya itu akan by product, ya, akan terasa natural. Ya. Oke, saya harap teman-teman mengerti. Kita akan memulai, kita akan memakai subliminal. Kali ini saya akan memakai ask for mission, ya, atau afirmasi bertanya, ya, daripada teman-teman selalu bertanya, kok manifestasi saya tidak jalan ya Kak, kok nggak terwujud ya Kak. Ingat, kalian mengatakan atau berpikir seperti itu sama dengan berafirmasi yang menyatakan kalian belum mendapatkan yang kalian inginkan. Jadi rugi ya teman-teman ingin bermanifestasi pasangan balik, tapi keseringan menyatakan, meyakini, mengasumsikan kok belum balik, jadinya mixing. Ya, sekali lagi Tuhan tidak pernah konflik. Teruslah berafirmasi, berasumsi sampai yang kalian inginkan kalian dapatkan. Ya, kalian bisa melakukan ini sehari 3 kali boleh, atau pada saat kepikiran boleh, daripada berpikir yang negatif. Dan alangkah baiknya didengarkan sebelum tidur. Ya, jangan lupa diniatkan. Niatkan bahwa manifestasi ini yang mengabulkan adalah Tuhan. Jangan lupa disetting, pilih self concept yang terbaik yang teman-teman yakini. Contohnya seperti saya master manifestasi. Ya, kalau teman-teman memilih saya master manifestasi, artinya teman-teman apapun yang teman-teman afirmasikan, asumsikan tidak pernah tidak terwujud, artinya selalu terwujud. Oke. Sebelum dimulai, mari kita tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Lakukan sampai rileks. Mari kita melepaskan masa lalu. Saya melepaskan masa lalu. Saya melepaskan momen yang tidak menyenangkan. Saya melepaskan keraguan saya dalam bermanifestasi
orang yang spesifik. Saya melepaskan ketidakmampuan bermanifestasi orang yang spesifik. Saya melepaskan takut. Saya melepaskan gelisah. Saya melepaskan rasa tidak percaya. Saya melepaskan obsesi. Saya melepaskan 3 dimensi atau realita yang tidak saya inginkan. Saya melepaskan limiting belief orang lain atau ucapan orang lain yang mengatakan saya tidak pantas atau tidak bisa kembali dengan orang yang saya ingin manifestasikan atau saya ingin wujudkan. Saya melepaskan semua negative thinking. Saya melepaskan semua keraguan saya. Saya yakin kepada Tuhan. Saya yakin dengan kemampuan Tuhan dalam memberikan manifestasi saya. Saya yakin. Saya percaya dengan manifestasi saya. Saya percaya dengan manifestasi saya dan saya selalu mendapatkan yang saya manifestasikan. Saya percaya dengan kemampuan saya dalam bermanifestasi orang yang spesifik. Saya melepaskan kalau saya pernah berantem atau fight sama pasangan saya. Dia kangen banget sama saya. Kenapa ya dia kangen banget sama saya? Kenapa ya dia mikirin saya terus? Kenapa dia selalu memikirkan saya setiap saat? Kenapa ya? Kenapa ya dia menyesal mengatakan putus denganku? Kenapa ya dia menyesal meninggalkan aku? Kenapa ya dia merasa hampa, sedih tanpa aku di hidupnya? Kenapa ya dia baru sadar bahwa aku itu berharga dan penting di hidupnya? Kenapa ya dia menyesali ketidakhadiranku? Kenapa ya dia mengenang kebersamaanku setiap saat? Dia sekarang lagi kangen banget sama aku. Dia pengen menghubungi aku sekarang. Dia ingin menghubungi aku sekarang. Dia
ketemu sama aku sekarang? Kenapa ya dia pengen banget ketemu sama aku? Kenapa ya dia selalu menghubungiku tanpa henti sekarang? Kenapa ya dia memohon untuk balik sama aku? Kenapa ya dia sedih tanpa ada aku di sisinya? Kenapa ya dia memilih untuk kembali dengan aku? Kenapa ya? Kenapa dia mengejar aku sekarang? Kenapa dia ngajak balikan sama aku sekarang? Kenapa ya? Kenapa ya manifestasi orang yang spesifik sangat mudah untukku? Kenapa ya manifestasiku bekerja secara instan sekarang? Kenapa ya? Kenapa ya dia ngajak balikan terus sekarang sama aku? Aku tahu aku tidak tergantikan. Aku tahu aku berharga. Aku tahu aku pantas. Aku tahu aku menarik dari semua orang yang dia kenal. Aku paling menarik dan aku selalu dipilih. Aku tidak pernah berkompetisi dengan orang lain karena akulah pemenangnya. Aku tahu. Oleh karena itu, dia ngajak aku balikan. Dia ingin rujuk denganku. Karena aku satu-satunya yang dia butuhkan, yang dia cintai. Dia menangis dan menyesal. Dia ingin kembali kepadaku dan dia ngajak aku balikan sekarang. Sekarang. Sekarang dia ngajak aku balikan. 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 Aku klaim dia ngajak balikan sama aku sekarang. Seneng banget deh. Dia ngajak balikan aku sekarang. Aku klaim ini adalah realitaku. Aku klaim subliminal ini bekerja secara ajaib dan instan untuk orang-orang yang mempercayainya. Seneng kan udah balikan sama pasangannya sekarang? Seneng deh ngedengernya. Kamu udah balikan sama dia.
Seneng deh dia menjadi versi yang lebih baik untuk kamu. Seneng deh kamu menjadi versi terbaik untuk dirimu dan untuk pasanganmu. Seneng deh kalian berada di relationship atau hubungan yang bahagia, tentram, dan selalu dilindungi dari pihak ketiga dan dilindungi oleh Tuhan. Selamat ya. Cie-cie, selamat ya. Congratulations.